Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Saya selaku pemilik akun Saung Nasti ini ingin berbagi bagaimana cara perbanyakan atau cutting tanaman philodendron, salah satunya itu pink princess. Ini hari ini saya mau buat tutorial ala Saung Nasti ya. Sekali lagi ini ala Saung Nasti tutorial bagaimana memperbanyak dengan teknik cutting atau dengan teknik potong ruas ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Namun sebelum saya mengcutting ataupun memperbanyak, saya mau menjelaskan pentingnya mengetahui tentang ruas philodendron. Di sini ada ruas yang harus kita ketahui, maka yang mau kita cutting mau dijadikan berapa daun dulu. Apa kita cutting sisakan satu daun atau sisakan dua daun, kita cutting dibuat per daun, nah itu beda ya. Kita cutting sisakan misalnya dua daun ke bawah, sisanya kita langsung tanam. Atau dengan teknik misalnya kita cutting satu daun, semuanya satu daun, terkecuali mungkin tunas atau pucuknya ini kita sisakan dua daun ke atas. Nanti tanamnya kita menggunakan ini juga akar pakis ya. Akar pakis juga ada yang perlu kita ketahui. Ini akar pakis yang sudah dicuci ya. Juga harus ketahui ini ada akar pakis yang belum dicuci. Juga ini masih akar pakis yang sebenarnya muda ini ya. Apa sih bedanya akar pakis yang sudah tua dengan yang muda? Kalau akar pakis yang sudah tua itu dia terlihat lebih gelap. Sedangkan akar pakis yang masih muda dia terlihat agak kecoklatan ya, agak kecoklatan. Dan biasanya ciri yang paling utama untuk membedakan kalau yang sudah tua itu kita pegang mudah patah, dia rapuh ya, berbunyi. Nah itu ya. Namun untuk yang masih muda, dia itu kita patahkan juga susah patah ya, tuh tidak patah dia tuh ya, artinya tetap utuh. Ini kok bisa lembut ya, ini karena dicacah saja ya, karena dicacah. Jadi kalau mau punya yang lembut seperti ini silahkan dicacah. Padahal udah gede ini, tapi karena dia masih muda susah dipotong atau susah dipatahkan. Juga ada dua jenis pakuan ini, ada beberapa jenis ya. Ada pakis haji ini beberapa jenis, namun saya tidak masuk ke sana. Intinya membedakan yang bagus utuh untuk ditanam, yaitu untuk media tanam maksudnya, itu pakis yang sudah tua ya, atau pakis hajinya, akar pakisnya yang sudah terlihatan lebih gelap dan mudah patah. Nah ini cirinya sudah dia bagus begitu. Ini bagaimana mencucinya ya, silahkan cuci dengan air bersih atau mungkin silahkan direndam dengan air panas, atau boleh dikukus ya, atau juga boleh dipanaskan di air ya. Silahkan teknik mana saja untuk membersihkan, membuat steril media tanam ini. Ini kalau saya kebetulan saya siram menggunakan air panas ya. Saya tiriskan biar dingin lagi. Itu mengenai tentang media, bagaimana cara menanamnya ya, cara menanamnya. Sekarang itu maksud saya untuk nanti media tanam ya, media tanam. Sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana cara kita cutting untuk pink princess ya, pink princess. Kita lihat dulu deh, saya bongkar dulu bagaimana supaya terlihat utuh. Ini media tanam saya yang sekian bulan ini saya tanam. Kita lihat akarnya ya. Akarnya sudah bagus, berarti tanaman ini sudah mulai sehat atau sudah sehat dan sudah siap diperbanyak. Karena ciri siap diperbanyak ya ada banyak ruas ya. Bisa nggak misalnya sedikit ruas, bisa saja, tapi kan hasilnya kita sedikit ya gitu. Kita minimal ini bisa 4 sampai 5 ruas kita bisa ambil ya. Ini cutting ala Saung Nasti sekali lagi ya. Kalau mungkin ada yang teknik berbeda silahkan, tapi saya ini sebagai pengalaman saya pribadi, artinya mudah-mudahan bermanfaat begitu. Kita lihat di sini ada ruas. Nah, di antara akar-akar ini ada ruas.
saya coba cutting pelan saja karena beresiko juga kalau kita sekaligus. Di sini cuttingnya bagaimana ya, kita cari celah antara ruas ini, antara ruas daun ke daun. Kalau sudah bisa kita langsung saja pilih pelan-pelan saja, nggak usah tergesa karena beresiko ya. Nah, ini kebetulan satu daun udah agak tua, saya sisakan 2 daun supaya karena ini jatuh nanti masih ada daun yang ini cuttingan bawah ya, akar cuttingan bawah tuh ya. Ini hasil cuttingannya. Ini nanti boleh dikasih anti busuk, kalau saya pakai detin ya. Nah, nanti saya pakai detin setelah saya cacah. Biasanya kalau saya pribadi saya rendam dulu di air. Nah, ini saya rendam di air dulu ya, di air bersih, di air biasa tuh. Ini air biasa aja saya siapkan khusus untuk cutting. Ini air putih, air bersih, bukan air matang ya, air biasa saja. Kemudian yang sisanya, nah kalau ini juga bisa langsung ditanam seperti ini. Jadi kita hanya mengcutting 2 bagian saja. Tapi kebetulan kalau saung nasti ini saya biasanya cutting lagi biar hasilnya lebih banyak begitu. Karena lumayan menanti tumbuh daun itu proses waktunya lumayan lama. Jadi cuttingnya sekalian aja lah. Ya, kita istirahatkan. Ya. Jadi seperti ini tuh. Ini kenapa sampai 2 daun, ruasnya terlalu dekat karena kalau kita paksakan 1 daun terlalu mepet ya. Nah, kalau di sini karena ruasnya sudah mulai berjauhan, ya bisa kita buat 1 daun 1 daun. 1 daun 1 daun ya. Nah, ini hasil cuttingannya. Ini juga masih ada, bisa kita cutting lagi. Nah, yang mau pertanyaan itu di sini, mau di cutting lagi atau tidak? Ya, ini sisa 3 daun ya. Sisa 3 daun. Sebenarnya bisa aja kita cutting langsung, sisakan 2 daun. Nah, begini. Kalaupun tidak masalah. Tapi karena sekalian perbanyakan kita cutting saja. Nah, ini kita setelah ini karena dia masih ada getah, direndam dulu di air yang sudah disiapkan. Sambil sebentar lah, kurang lebih 2-3 menit lah ya. Sambil kita nyiapkan media tanamnya, kita redam. Setelah kita redam sebentar, kita media tanam kita ganti. Ini yang sudah bekas kita amankan saja karena kita mau membuat untuk yang media tanam khusus untuk cuttingan. Karena kalau saya tidak mau menggunakan media tanam yang bekas untuk menanam yang seperti ini, kecuali bonggol bawah. Nah, apa bonggol bawah? Nggak apa-apa, mungkin ada yang mau tahu ya. Bonggol bawah tuh begini, bonggol yang dasarnya aja. Nah, ini kita kasih obat anti busuk namanya detin ini ya. Kalau mau susah jadinya pakai di ujung pisau saja ya, kita kasih di sini. Ini membantu saja ya. Kalau akar sudah aman begini biasanya pertumbuhan lebih cepat. Ini karena bonggol bawah. Hasil yang paling baik biasanya dari sini, bonggol bawah, karena dia paling cepat pertumbuhannya. Boleh nggak ditanam di media bekas seperti ini? Karena ini di awalnya boleh saja ya, saya nggak apa-apa, saya contohkan seperti ini. Ini media tanam yang tadi kita bongkar, kita pasangkan kembali boleh ya, atau mau ganti yang baru silahkan. Memang idealnya paling bagus itu kita ganti media baru yang belum dipakai ya. Nah, ini berarti 1 tanaman sudah kita tanam dan hasil cuttingan bawah ini ya, yang paling bawah ini kita pisahkan ya, yang paling bawah. Nah, sekarang bagaimana yang bonggol tengah? Nah, ini bonggol tengah nih ya, bonggol tengah. Nah, ini jelas lah, ini bonggol tengah ya. Ini yang terakhir tadi. Bagaimana perlakuan kita seperti di tadi, kita kasih detin. Seperti ini ya, sampai semua lah ya. Oke, sama kita kasih detin biar semuanya. Fungsinya apa ya? Ini fungsinya supaya tidak mudah busuk aja ya,
Jadi anti busuk, ini Detin ya. Dia mudah ditemukan kalau di toko-toko tanaman, bisa kita beli langsung, harganya juga terjangkau dan tidak seberapa, cuman dia lumayan, ada yang harganya ya kalau nggak salah 35.000 itu sepak gitu, apa seperapat gitu ya. 35.000 nggak akan habis setahun ya. Nah ini yang sudah kita lihatin, ini baru mau tumbuh, ini nih baru mau tumbuh apa, bakal akar. Oke, sekarang saya mau mencontohkan satu cara menanam